Baik, ini sudah 14 orang. Kita mulai saja ya. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada perkuliahan di akhir perkuliahan ya, KMD semester 3 A1 PBH Unsida mengawali tahun 2021 kita bertemu lagi ya, tapi ini adalah di akhir perkuliahan ya, tentang peran kebangsaan Muhammadiyah. Kalau dalam bahasa letterlek, dalam bahasa apa namanya, jelentrehnya itu bisa disebut dengan politik ya. Karena itu maka di sini judul saya adalah peran kebangsaan dalam kurung politik Muhammadiyah. Sekalian masih ada satu materi lagi nanti akan saya susulkan di e-learning, itu masalah-masalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah, terutama pada masa akhir ini. Baik, sudah bisa dilihat di screen ya? Bisa dilihat? Iya, Pak. Udah bisa, Pak. Baik, saya akan mulai. Ya, bisa. Bagian yang pertama ya, di pendahuluan. Di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan peran kebangsaan Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah tanggung jawab historis ya. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab historis itu adalah karena kalau kita lihat di organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, ini termasuk salah satu dari organisasi yang paling tua ya, yang ada di Indonesia. Karena itu maka yang saudara tua itu biasanya bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah kebangsaan yang ada di Indonesia. Pada tahun 88 kita sering mendengar istilah civil society, itu kalau dalam bahasa baratnya, tapi dalam bahasa agamisnya ya, Islamnya sering disebut dengan masyarakat madani. Itu dalam sejarah Islam kita mengetahui bagaimana masyarakat madani itu adalah wujud dari bagaimana Rasulullah SAW berhasil untuk menyatukan ya komponen-komponen masyarakat yang ada di Madinah, baik itu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab yang lain, dan juga orang-orang Islam di dalam suatu piagam Madinah, Dustur Madinah. Kemudian yang kedua adalah aspek reformis keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu dari latar belakang background dari berdirinya Muhammadiyah itu adalah keinginan untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, terutama dalam aspek tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan agama-agama itu kemudian dimurnikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan ajaran tauhid, dan itulah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan atau fitrah manusia yang sering kita istilahkan dengan hanif, ya, hanifah muslimah, kecenderungan kepada kebenaran. Lalu yang ketiga itu adalah, ini ada kaitannya dengan yang pertama, tanggung jawab historis. Tentu saja yang namanya perkembangan umat Islam di tengah-tengah perubahan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional itu terjadi suatu dinamika. Dinamika itu ada satu kemajuan, ada juga satu kemunduran, ada stagnasi, kemudian bangkit lagi seperti itu. Sebagaimana di dalam teori sejarah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa setiap bangsa, ya, umat itu ada
titik habisnya. Seperti kalau di dalam Al-Quran sendiri, walikulli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada masa berakhirnya, keruntuhannya. Nah, bagaimana di Indonesia, tentu di itu yang kita lihat adalah dinamikanya. Bagaimana dulu pernah jaya, kemudian mengalami kemunduran, lalu harus dimajukan lagi. Maka Muhammadiyah juga bertanggung jawab untuk bisa memfasilitasi kemajuan itu. Karena itu di akhir-akhir kita mendengar istilah yang disebut dengan Islam berkemajuan, dalam arti adalah berusaha untuk memperoleh kemajuan di segala bidang, baik itu di bidang sains, teknologi, dan juga yang lain-lain. Jadi contohnya adalah sekarang ini ya, dalam masa pandemi, tetapi kita harus tetap diminta untuk mengejar ketertinggalan itu. Bagian berikutnya adalah apa itu politik, ya. Sebagaimana tadi di awal saya katakan, itu adalah dalam bahasa halusnya itu peran kebangsaan, dalam bahasa kasarnya itu adalah politik, ya. Ada 4 aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah yang namanya politik itu berkaitan dengan urusan-urusan kenegaraan, kekuasaan atau kekuatan. Jadi kalau misalnya kita apa itu politik, ya biasanya berkaitan dengan kekuasaan yang ada di pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah tentu kita lihat bahwa manusia di bidang politik itu tidak bisa dilepaskan, karena manusia itu adalah makhluk politik, ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah struktur politik, ya. Nah, struktur politik itu seperti apa? Struktur politik itu kita lihat di beberapa negara tidak sama. Kalau di Indonesia itu mengikuti beberapa lembaga, yaitu ada lembaga kepresidenan, ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif, ya. Tetapi itu saling berhubungan, berbeda dengan trias politika zaman Perancis itu tidak saling berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya politik itu yang penting adalah menentukan kebijakan. Ya, kebijakan untuk siapa? Kebijakan untuk rakyat banyak, untuk masyarakat. Termasuk di situ adalah kaitannya dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sosial, nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebijakan, dan termasuk kejujuran ada di sana. Nah, bagian yang terakhir ini adalah yang sifatnya praktis. Yang namanya politik itu adalah who gets what, when, dan how. Siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Jadi kalau misalnya di dalam pemilihan bupati, ya, itu dia dapat apa? Ya, tentu dapat jabatan. Kemudian kapan? Nah, kapan ini ada periode-periode yang biasanya itu adalah 5 tahunan. Nah, how itu penting, ya. Dengan cara apa? Ya, apakah dengan politik uang atau dengan dia menarik masyarakat itu seperti apa? Ya, semakin cara yang dilakukan itu bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Dan kebalikannya, semakin cara yang dilakukan itu tidak baik, tidak jujur, ya tentu nanti hasilnya juga seperti itu. Berikutnya adalah bagian yang terakhir, yaitu Muhammadiyah dan politik. Tentu di sini kita lihat 2 aspek. Yang pertama adalah ranah politik kekuasaan, kemudian yang kedua adalah ranah kebangsaan atau kemasyarakatan. Nah, sebetulnya yang dicanangkan oleh Muhammadiyah itu adalah yang kedua itu, yang hijau itu adalah ranah kebangsaan. Melalui apa? Ya, melalui lembaga-lembaga pemerintahan bisa, melalui lembaga-lembaga non partai politik, kemudian melalui media massa, juga bisa melalui komunikasi langsung dengan pemerintah, sebagaimana yang dilakukan Pak A.R. Fakhrudin dulu pada masa Pak Harto, ya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan itu adalah ranah yang pertama, yang berwarna biru itu adalah ranah politik kekuasaan. Melalui apa? Ya melalui partai politik. Nah, sekarang kita lihat melalui partai politik itu seperti apa pengalaman di Muhammadiyah sendiri. Di awal-awal berdirinya itu adalah afiliasi atau maksudnya adalah aspirasi itu banyak dimasukkan, yaitu di Sarekat Islam.
Ya, tentu kalau membaca sejarah akan tahu bagaimana syariat Islam itu adalah merupakan salah satu pilar ya dari umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 50-an itu Masyumi ya, Majelis Syura Muslim Indonesia seperti yang kita ketahui dalam sejarah itu unsur-unsurnya dari dari syariat Islam ya, dari NU, kemudian dari Perti, dari yang lain-lain itu membentuk kekuatan politik Islam yang disebut dengan Masyumi. Lalu tahun 70-an pada masa Orde Baru itu namanya adalah Parmuji ya. Itu tahun 70-an. Nah, kemudian tahun 99 ya itu ada PAN. Nah, sebenarnya itu adalah cara-cara yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan aspirasi politik. Kemudian di ranah yang kedua ini bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya adalah seperti pendidikan politik, dan pendidikan politik itu banyak sekali, itu ada di Majelis Hikmah. Kemudian yang dipedomani ya sampai dengan sekarang itu adalah pada Khitah Denpasar 2002. Nah, bagaimana dengan Khitah Denpasar 2002? Ini kita lihat yang berikut ini. Sebenarnya itu ada 9 poin. Ini saya ringkas bahasanya ya. Yang pertama adalah bahwa politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek ajaran Islam. Jadi sungguhnya berpolitik itu bukan sesuatu yang sifatnya di luar ya atau biasa saja, tetapi itu adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Pengamalan ajaran Islam dalam bidang apa ya? Pengamalan ajaran Islam dalam bidang keduniawian. Keduniawian hubungannya dengan hablum minan nas. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pilar dari ajaran Islam itu adalah ada hablum minallah dalam bentuk ibadah, kemudian ada hablum minan nas. Nah, politik itu adalah bagian. Baik, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya, bisa didengarkan ya, saya lanjutkan. Kemudian Oke, siap. Ya, butir yang kedua itu adalah apa tujuan dari politik ya. Tujuan dari politik di sini adalah seperti yang sudah pernah dibahas beberapa pertemuan sebelumnya, itu adalah dengan istilah terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Suatu negara, suatu masyarakat yang baik ya, tetapi bukan hanya baik dari segi manusianya, tetapi baiknya itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Aspek-aspek keagamaan itu juga turut dibahas ya, atau turut diikutsertakan di dalam pembahasan kenegaraan itu. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa Indonesia bukan merupakan negara sekuler meskipun bukan merupakan negara agama. Kemudian aspek yang ketiga adalah partisipasi politik dilakukan melalui pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan. Jadi partisipasi politik tidak harus melalui partai politik, tetapi bisa melalui komunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jalur komunikasi sekarang itu menjadi semakin banyak. Ya. Butir yang keempat, ya. Perjuangan politik dilakukan oleh kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat. Nah, ini adalah merupakan
salah satu butir yang menjelaskan tentang etika, ya, tentang etika berpolitik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan politik itu sudah lama, ya, itu sejak masa setelah kemerdekaan, tetapi mungkin dari aspek etika ini barangkali yang perlu diimplementasikan dan didalami, terutama kita sebagai orang-orang cendekiawan. Kemudian yang kelima di sini adalah secara aktif menjalin kekuatan perekat bangsa. Jadi bisa diistilahkan umatan wasaton, ya itu berarti ada keharusan, ada kemauan untuk berkomunikasi, ya karena unsur-unsur komponen-komponen dari kebangsaan ini sangat plural, dan semakin lama pluralitas ya bangsa kita ini menjadi semakin banyak sekali, sehingga tidak bisa kepada salah satu pihak saja. Nah, kemudian yang keenam ini adalah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi tidak bisa lalu kemudian ada salah seorang pemimpin di satu daerah, satu wilayah, kemudian karena mungkin itu dari warganya, dari keluarganya, lalu mendorong ya masyarakat untuk itu tidak bisa, tetapi di sini dikatakan bahwa sifatnya itu adalah netral, jadi tidak memihak pada termasuk ini adalah di waktu-waktu menjelang pemilu dan sebagainya. Ketujuh, ya, ini hak pilih tetap ada, jadi bukan berarti netral lalu tidak memilih siapapun, tidak, ya. Jadi tetap ada kewajiban karena itu adalah bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Tetapi yang penting di sini adalah bertanggung jawab. Jadi bukan hanya bebas memilih, tapi bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya itu dasarnya apa? Dasarnya adalah melalui suatu penilaian atau suatu evaluasi yang dilakukan secara rasional dan kritis. Jadi harus kita kritisi ya bagaimana sebetulnya calon-calon pemimpin itu keberadaannya, ya. Dan sekarang itu sudah banyak sekali informasi digital yang bisa kita lihat, ya. Kita lihat saja misalnya CV-nya, kita lihat bagaimana sepak terjangnya di kepemimpinan sebelumnya atau di masyarakat. Poin ke-8 adalah, nah ini bagi yang aktif tentu harus melaksanakan dengan baik, ya, apakah itu di partai politik, apakah itu di pemerintahan atau yang lain-lain, ya. Itu catatannya di sini adalah melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan dan perdamaian. Kemudian yang terakhir di sini adalah bekerja sama dengan pihak manapun, ya. Jadi dalam rangka kemaslahatan Muhammadiyah ini bekerja dengan semua pihak dalam rangka untuk berbangsa dan bernegara ke arah kemajuan yang demokratis dan berkeadaban. Yang terakhir di sini bisa dilihat, ya, ada konsep yang disebut dengan Darul Ahdi Wassahada. Nah, konsep ini sudah lama, sejak 2011 itu sudah ditulis. Tapi kemudian dibukukan itu 2015 ya sampai dengan 2016. Nah, itu ada buku-buku yang nanti bisa dibaca, ya, bagaimana sesungguhnya ya, sejak awal itu Perserikatan sudah memberikan dukungan tentang keberadaan negara Pancasila dengan suatu konsep yang disebut dengan Darul Ahdi Wassahada. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan terakhir ini. Jangan lupa nanti tanggal 11 ya mulai UAS-nya. Bisa dimunculkan wajahnya yang masih punya pulsa. Alfia, ya, Muhammad Najia, Faiz, Regina, Lisnawati, Isna ini, ya, dan lain-lain.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan di e-learning ya di forum. Nah, lalu untuk pertemuan materi terakhir itu nanti saya masukkan di e-learning aja tentang tantangan-tantangan itu. Yang belum menyetorkan video ya, tugas video individu silahkan ya. Sebelum tanggal 11 dan nanti sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal-awal bahwa nanti untuk AS-nya itu lebih banyak nanti mengkaji ya. Saya kira itu ya, pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Belum datang Bu Reska?